Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita pada kali ini bisa berjumpa lagi dan kita membahas hal-hal yang bersifat penting dalam agama kita. Di antara yang penting itu ialah kita membicarakan tentang al-akhlaqul karimah, yaitu akhlak yang mulia yang menjadi tujuan dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak yang mulia itu ialah kita berkata yang baik dan mempunyai hati yang baik. Menjaga lisan dan menjaga hati. Hifdzul lisan wa hifdzul qalb. Hifdzul qalbi itu ialah kita meluruskan pikiran dan niat serta hal-hal yang bersifat tidak terlihat dalam perilaku kita tapi ada dalam pikiran kita. Contohnya yang tidak hifzul qalbi itu ialah sifat takabur kita, sifat sombong kita. Itu merupakan yang namanya akhlak yang jelek. Karena sombong itu suatu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah atau Rasulullah berfirman, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong, rasa sombong walaupun sedikit saja. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, menjaga hati untuk tidak sombong itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang mulia. Yang kedua, yang juga kita harus hindari itu ialah juga sifat-sifat yang di samping sombong itu merasa paling benar, merasa paling kaya, merasa paling hebat. Itu suatu. Dan yang juga merendahkan orang lain, itu bagian dari sombong juga, merendahkan orang lain. Maka hifzul qalbi itu dipentingkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melihat kepada hati kita. Ya'lamu ma jaharakum wa ma, dalam Al-Quran disebutkan Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah itu di langit dan di bumi, Dia menguasai langit dan bumi, mengetahui apa yang ada dalam hatimu dan mengetahui apa yang ada kita lakukan ya dalam tindakan-tindakan. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan hati kita, jangan sampai kita suudzon, jelek sangka pada orang lain. Yang kedua, yang harus kita perhatikan juga hifdzul lisan, menjaga lisan. Ini penting juga karena lisan tidak dijaga itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga, ke dalam neraka. Dan kalau kita jaga dengan baik, menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, banyak sekali bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, para pemirsa, tentang bagaimana kita harus menjaga. Seperti halnya dalam surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20, itu larangan Allah untuk berkata dusta. Berkata, menyebarkan lagi berita bohong di antara kita semua. Menjelek-jelekan. Dalam surat Al-Hujurat disebutkan juga, di sana ya jangan kita menjelekan orang lain. La yashar qaumun an qaumin. Jangan satu kaum menjelekan satu kaum.
Jangan menyakiti hati orang, ya. Itu juga tidak baik. Bahkan sedekah yang kita berikan jika diikuti dengan perkataan yang menyakitkan, ya bahkan sedekah itu hilang pahalanya itu. Ya, yatba'uhal aja. Jadi sedekah yang diikuti oleh perkataan yang menyakitkan, maka sedekah itu akan hilang pahalanya. Berhati-hati dengan omongan itu. Hifdzul lisan, berkata yang baik, ya. Dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik aw liyasmut, atau diam. Itu ya itu. Oleh karena itu Bapak dan hadirin yang berbahagia, maka harus diucapkanlah kita ucapan wa qaulun karima, ucapan yang mulia, qaulun sadida, ucapan yang benar, qaulan sakila, ucapan yang berbobot, ucapan-ucapan yang menghargai orang lain, yang memuliakan orang lain. Itu ucapan-ucapan yang dijaga oleh kita sehingga kita menjadi orang terhormat pula. Insya Allah dengan menjaga hati dan lisan ini, kehidupan kita akan menjadi lebih baik, akan mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.